Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Elsa Irianti dengan NIK CP231 dari Universitas Udayana Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria bisnis dan juga gap analysis dari PT Asa Internasional Tbk. Latar belakang dari analisis ini itu adalah PT Astra International Tbk sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia telah berhasil menunjukkan daya saing di berbagai sektor termasuk sektor retail, otomotif, dan juga layanan keuangan. Namun untuk tetap relevan di era ini, perusahaan itu perlu terus menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Nah, karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis kinerja dari PT Asa International Tbk dengan menggunakan metode balance scorecard dan juga gap analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada dan memberikan rekomendasi strategis agar perusahaan dapat lebih unggul di tengah persaingan global. Adapun table of content-nya itu yang pertama adalah dasar teori, yang kedua ada kriteria bisnis, ketiga ada gap analysis, yang keempat ada profil dari PT Astra International Tbk, dan yang kelima itu ada analisis dari PT Astra International Tbk. Yang pertama adalah landasan teori, itu ada kriteria bisnis. Nah, sebelumnya kriteria bisnis itu adalah serangkaian standar atau parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja dan efektivitas operasional suatu perusahaan. Kriteria ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi apakah mereka telah mencapai tujuan bisnis mereka dan di mana mereka perlu melakukan perbaikan. Menurut Neely Adams dan Kenneth Lee pada tahun 2002, kriteria bisnis itu adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Kriteria ini mencakup berbagai aspek seperti efisiensi, operasional, kepuasan pelanggan, dan juga inovasi. Adapun beberapa kriteria bisnis yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan itu dapat mengukur seberapa baik produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Yang kedua itu ada layanan pelanggan, di mana layanan pelanggan ini menilai seberapa efektif perusahaan dalam memberikan dukungan dan layanan kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada inovasi, di mana inovasi ini itu mengukur kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan memperkenalkan produk atau layanan baru. Selanjutnya yang keempat itu ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu menilai sejauh mana perusahaan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Yang kelima ada keuangan. Ini meliputi analisis pendapatan, keuntungan, dan pengelolaan biaya. Selanjutnya ada efisiensi operasional, di mana ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk ataupun layanan. Selanjutnya, analisis kriteria bisnis ini sangat penting untuk membantu perusahaan memahami posisi mereka saat ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dalam analisis pada PT Asa International Tbk, kita akan menggunakan metode balance score yang dicetuskan oleh Kaplan dan juga Norton pada tahun 1992. Konsep balance scorecard ini dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja finansial atau dikenal juga dengan pengukuran kinerja tradisional dan sebagai alat yang cukup penting bagi organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era competitiveness dan juga efektivitas organisasi yang mencakup 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif finansial, di mana ini tuh merupakan bagaimana kita berorientasi pada para pemegang saham. Yang kedua itu ada perspektif customer yang merupakan bagaimana cara kita tuh bisa menjadi supplier utama yang paling bernilai bagi para customer. Yang ketiga itu ada perspektif proses, yang dimana ini merupakan bisnis internal atau proses bisnis apa saja yang terbaik yang harus kita lakukan dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk mencapai tujuan finansial dan juga kepuasan pada customer. Yang terakhir itu yang keempat ada perspektif pertumbuhan dan juga pembelajaran, dimana ini bagaimana cara kita dapat meningkatkan dan menciptakan value secara terus-menerus, terutama dalam hubungannya dalam kemampuan dan juga motivasi pada karyawan. Menurut Kaplan pada tahun 1996, if can measure it, you can manage it. Nah, di mana pendapat ini tuh menjadi dasar pemikiran untuk melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik aktivitas yang dapat diukur secara kualitatif maupun yang dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya itu ada gap analysis. Nah, gap analysis sendiri itu merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja saat ini dan kinerja yang diinginkan dalam suatu organisasi. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi saat ini dan target yang ingin dicapai, serta menemukan cara untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Nah, menurut Cummings and Worley pada tahun 2009, gap analysis itu adalah proses untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja saat ini dan kinerja yang diinginkan, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, gap analysis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan pelanggan dan kinerja aktual perusahaan yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga kualitas layanan atau produk. Metode yang digunakan dalam analisis pada PT Asa International Tbk itu adalah kerangka kerja Sevens McKinsey, di mana kerangka kerja Sevens McKinsey itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis aspek internal organisasi.
terdapat 7 elemen utama, yaitu strategi, structure, system, shared values, style, staff, and skills. Nah, di mana model analisis McKinsey Sevens ini diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan McKinsey & Company pada tahun 1980-an. Selanjutnya itu ada profil dari PT Astra International Tbk. Nah, PT Astra International Tbk itu merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 200 anak perusahaan Ventura bersama dan entitas asosiasi serta didukung lebih dari 200.000 karyawan. PT Astra International Tbk ini didirikan oleh William Suryajaya dan Chia Kiantie pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum. Model bisnis perusahaan yang terdiversifikasi menciptakan sinergi dan peluang di seluruh sektor industri, termasuk pada industri otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, serta teknologi informasi dan juga properti. Terus selanjutnya itu adalah analisis dari PT Astra International Tbk. Yang pertama itu ada analisis dari kriteria bisnis PT Astra International Tbk. Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada landasan teori sebelumnya, analisis ini akan membahas kinerja perusahaan berdasarkan pada metode balance scorecard yang terdiri dari 4 kriteria utama. Yang pertama itu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran serta pertumbuhan. Yang pertama itu ada keuangan, di mana keuangan itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama ada pendapatan dan juga laba bersih. Nah, PT Astra International Tbk itu mencatat pendapatan yang signifikan dari berbagai sektor bisnis. Pada tahun 2023, PT Astra itu mencatat pendapatan sebesar 237,2 triliun dengan laba bersih itu mencapai 21,7 triliun. Pendapatan ini itu berasal dari berbagai unit bisnis seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, dan juga teknologi informasi. Yang kedua itu ada rasio keuangan, yang mana analisis rasio keuangan seperti current asset ratio, debt to equity ratio, return on equity ratio, dan juga inventory turnover ratio menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang stabil. Misalnya debt to equity ratio PT Astra itu berada pada level yang sehat yang menunjukkan manajemen utang yang cukup baik. Yang kedua itu ada return on equity ratio dari PT Astra yang juga sangat baik pada kisaran tahun 2019 sampai 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan laba yang signifikan dan ekuitas pemegang saham. Selain itu, dapat kita lihat pada rasio likuiditasnya, PT Astra International Tbk memiliki rasio likuiditas yang tinggi, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu dengan mudah memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Berdasarkan dari rasio probabilitasnya juga, PT Astra International Tbk itu sangat konsisten dalam menghasilkan laba dan juga menjaga tingkat keuntungannya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja profitabilitas yang baik dan mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama pada industri otomotif. Dan selanjutnya itu ada pelanggan. Nah, pada perspektif pelanggan ini itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Nah, PT Astra International Tbk itu berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui layanan yang berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi dan juga produk yang andal. Nah, Auto 2000 itu merupakan salah satu unit bisnis Astra yang menggunakan survei Net Promoter Score atau NPS untuk mengukur kepuasan pelanggannya. Nah, hasil survei itu menunjukkan bahwa pelanggan itu sangat puas dengan layanan yang diberikan yang tercermin dari tingginya skor NPS. Selanjutnya itu ada pangsa pasar. Pangsa pasar dari PT Astra itu sangat signifikan di berbagai sektor, terutama di industri otomotif. Sebagai distributor utama merek-merek seperti Toyota dan juga Honda, PT Astra menguasai pangsa pasar yang besar di Indonesia. Dominasi ini itu memberikan keunggulan kompetitif yang kuat itu bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada retensi pelanggan. Tingkat retensi pelanggan pada PT Astra itu juga cukup tinggi, di mana terutama pada sektor jasa keuangan dan juga otomotif. Program loyalitas dan layanan penjual yang baik membantu Astra mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang, dan retensi pelanggan yang tinggi ini juga berkontribusi pada stabilitas pendapatan perusahaan. Yang ketiga ada proses bisnis internal, di mana proses bisnis internal ini terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada efisiensi operasional. Pada efisiensi operasional perusahaan, PT Astra terus meningkatkan efisiensi operasional melalui berbagai inisiatif. Penggunaan teknologi canggih dalam proses produksi dan distribusi itu membantu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Yang ketiga ada inovasi produk dan juga layanan, di mana PT Astra berinvestasi besar dalam penelitian dan juga pengembangan untuk mendorong inovasi produk dan juga layanan. Perusahaan itu secara rutin meluncurkan produk baru dan memperbarui layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Inovasi ini itu membantu PT Astra untuk tetap relevan dan juga kompetitif di pasar. Yang ketiga itu ada manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan yang efektif adalah salah satu kekuatan utama dari PT Astra, di mana perusahaan itu memiliki jaringan distribusi yang luas dan juga terintegrasi yang memungkinkan pengiriman produk yang cepat dan juga efisien. Manajemen rantai pasokan yang baik juga membantu mengurangi risiko gangguan dan juga memastikan ketersediaan produk. Yang keempat ada pembelajaran dan pertumbuhan. Pada pembelajaran dan pertumbuhan terdapat 3 aspek yang akan dianalisis, yaitu yang pertama ada pengembangan SDM atau sumber daya manusia.
PT Astra itu sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia, di mana program pelatihan dan juga pengembangan karyawan secara rutin diadakan untuk meningkatkan keterampilan dan juga kompetensi dari para karyawan. Yang ketiga itu ada implementasi teknologi, di mana PT Astra terus mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan juga inovasi. Implementasi teknologi, informasi dan otomasi dalam berbagai proses bisnis membantu meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi biaya. Yang ketiga ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan dari PT Astra didasarkan pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan juga inovasi. Budaya ini mendorong karyawan untuk bekerja dengan etika yang tinggi dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Budaya dari perusahaan ini itu juga kuat. Budaya perusahaan yang kuat juga membantu Astra dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaiknya. Selanjutnya ada analisis metode kerangka kerja Savants McKinsey dari PT Astra International Tbk. Nah, berikut itu ada gap analysis yang menggunakan metode kerangka kerja Savants McKinsey dari PT Astra International Tbk, yaitu yang pertama ada strategi, di mana PT Astra International Tbk saat ini tuh fokus pada diversifikasi bisnis dan ekspansi pasar. Diversifikasi bisnis ini itu membantu Astra mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang di berbagai sektor. Di mana PT Astra ingin memperkuat integrasi antara lini bisnis dan meningkatkan sinergi. Hal ini tuh penting untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas operasional seluruh perusahaan. Adapun gap yang dapat diidentifikasi pada strategi itu adalah PT Astra International Tbk perlu melakukan peningkatan koordinasi antara divisi untuk memaksimalkan potensi sinergi. Hal ini bisa dicapai melalui pengembangan sinergi yang lebih terintegrasi dan juga kolaboratif. Selanjutnya itu ada structure atau struktur, di mana PT Astra menerapkan struktur organisasi yang cukup terdiversifikasi sesuai dengan lini bisnisnya, seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, dan juga agribisnis. Dalam hal ini, itu PT Astra menginginkan struktur yang lebih ramping dan juga responsif terhadap perubahan besar. Terhadap perubahan pasar, di mana PT Astra itu perlu mengadopsi struktur organisasi yang lebih fleksibel untuk merespon dinamika pasar dengan cepat. Gap yang dapat diidentifikasi yaitu perlu adanya evaluasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Ini termasuk kepada pengurangan lapisan manajemen yang tidak perlu dan juga peningkatan komunikasi antar divisi. Selanjutnya ada sistem. Sistem operasi PT Astra itu cukup canggih, terutama dalam manajemen rantai pasokan dan proses produksi. Namun, untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, perusahaan perlu memperkuat integrasi teknologi informasi di berbagai lini bisnisnya. Gap yang terlihat di sini itu adalah perlunya penerapan sistem yang lebih terpusat dan otomatisasi lebih lanjut dalam pengelolaan data dan analitik. Selanjutnya ada shared values atau nilai bersama. Nah, nilai-nilai yang dipegang oleh PT Astra seperti integritas, inovasi, dan juga profesionalisme itu telah menjadi landasan kuat dalam budaya perusahaan. Ini penting untuk menciptakan budaya perusahaan yang kohesif dan mendukung tujuan strategis. Gap yang dapat diidentifikasi di sini yaitu perlu adanya program penguatan budaya perusahaan yang lebih intensif. Program ini harus mencakup pelatihan dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memastikan semua karyawan memahami dan menerapkan nilai-nilai perusahaan dengan baik. Yang kelima itu ada style atau gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan pada PT Astra International Tbk itu cenderung top down yang dapat membatasi inovasi dan partisipasi dari karyawan. PT Astra International Tbk ini itu menginginkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan juga mendorong inovasi. Untuk gap yang dapat diidentifikasi di sini yaitu perlu adanya pengembangan program kepemimpinan untuk mendorong gaya manajemen yang lebih adaptif dan partisipatif. Ini termasuk kepada pelatihan kepemimpinan dan juga mentoring untuk manajer di semua tingkat. Yang keenam itu ada staff atau pegawai. Nah, karyawan Astra memiliki kompetensi yang beragam sesuai dengan lini bisnis masing-masing, seperti di sektor otomotif, jasa keuangan, dan juga agribisnis. Namun, di sini ada gap yang muncul. Gap yang muncul di sini itu adalah kebutuhan akan peningkatan keterampilan digital pada tingkat operasional dan juga manajerial. Nah, perusahaan itu perlu menginvestasikan lebih banyak pada pelatihan karyawan untuk meningkatkan literasi teknologi dan juga kesiapan digital. Yang terakhir itu ada skills atau keterampilan. PT Astra International Tbk itu telah menunjukkan keterampilan yang kuat pada masing-masing sektor bisnisnya. Namun, PT Astra menginginkan peningkatan keterampilan digital dan juga kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Nah, dalam hal ini, gap yang muncul itu adalah perlunya investasi dalam pelatihan keterampilan digital dan juga teknologi terkini seperti Big Data, AI, dan IoT untuk mempertahankan daya saing. Nah, dengan menerapkan solusi yang diidentifikasi dari gap analysis, PT Astra berpotensi tidak hanya mempertahankan daya saingnya, tapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan terdepan di Indonesia dalam berbagai sektor industri. Rekomendasi ini cukup restrukturisasi. Rekomendasi ini itu mencakup restrukturisasi, pelatihan, serta penerapan teknologi yang lebih maju untuk memastikan PT Astra International Tbk itu dapat terus tumbuh dan juga berkembang di masa depan. Nah,
Nah, kesimpulan untuk berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh PT Ascent International Tbk menggunakan metode balance scorecard dan juga gap analysis dengan kerangka kerja Siemens McKinsey, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu PT Ascent International Tbk menunjukkan kinerja keuangannya kuat, kepuasan pelanggan yang tinggi, serta efisiensi operasional yang baik, terutama di sektor otomotif. Meskipun perusahaan itu telah fokus pada pengembangan SDM dan teknologi, masih ada ruang untuk meningkatkan keterampilan digital karyawannya. Analisis Siemens McKinsey mengidentifikasi kesenjangan dalam integrasi lini bisnis, fleksibilitas organisasi dan juga gaya kepemimpinan. Dengan mengatasi kesenjangan ini, PT Astra memiliki potensi pertumbuhan yang besar ke depannya. Ini merupakan referensi dari analisis yang saya lakukan. Baik, sekian dari penjelasan tentang kriteria bisnis dan juga gap analysis dari PT Astra International Tbk dari saya. Saya tutup dengan terima kasih.